Sudah kelihatan ya? Oke, ini tadi sudah, kita lanjutkan aja. Tadi sampai kepada definisi. Nah, oke, ini sudah. Nah, ini tadi sampai ini ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan bahwa dalam suatu graf ini, GZN itu, selalu di situ ada titik-titik yang dia selalu bertetangga dengan semua titik, ya, dengan setiap titik yang ada di GZN, seperti itu. Nah, sehingga karena dia saling bertetangga, berarti sebenarnya dia bisa kita katakan dia membentuk subgraf. Ya, subgraf dari siapa? Dari GZN. Subgraf yang bagaimana adalah subgraf lengkap. Ya, subgraf lengkapnya kalau graf lengkap itu di notasinya KN ya, KN atau KM sama aja. Saya menggunakan subgraf lengkap notasinya juga sama karena prinsipnya subgraf lengkap KM itu juga merupakan graf lengkap. Ya, dengan M-nya siapa? M-nya siapa? M-nya itu adalah banyaknya titik pada kelompok P0 tadi. Ya. M adalah banyak titik pada kelompok P0, yaitu kalau kita nyatakan dalam bentuk ini adalah titik-titik yang berada dalam kelompok P0 adalah himpunan U elemen ini yang GCD-nya 1 untuk setiap V di sini. Ya. Yang mempunyai GCD 1 tidak punya faktor bersama gitu ya dengan U. Jadi semua V atau kalau di sini semua U ya, semua U yang tidak punya faktor bersama dengan V. Di sini untuk setiap V. Ya. Nah, kemudian ternyata titik-titik itu adalah titik-titik pada kelompok P0. Ya. M-nya itu ternyata juga sama dengan ini, sama dengan kardinalitasnya himpunan P0. Oke. Nah, sekarang kita pandang lagi bahwa dalam semua graf GZN itu, semua graf GZN itu maka akan akan terbagi menjadi beberapa partis gitu ya. Karena kelompok-kelompok yang itu tadi kelipatan P1, P2, P3 itu kan saling tidak bertetangga mereka. Jadi mereka sebenarnya tidak bertetangga, bisa dikelompokkan menjadi partisi tertentu. Nah, banyaknya partitnya tentu saja tergantung dari banyaknya kelompok kelipatan itu. Ya. Jadi isomorfis dengan KM plus H. KM plus H hanya itu siapa? H adalah graf K-partit. Nah, K-partit. K-partit itu kenapa? K itu tadi kita sepakati K adalah banyaknya kelompok kelipatan. Ya, kan tadi bilangan prima terbesarnya adalah PK. Ya. Nah. Oke, ini gampang, bisa dibaca sendiri. Kemudian ini kasus khusus untuk N lebih besar sama untuk ini 2, 3, 4, maka dia akan isomorf dengan graf lengkap titiknya N-1. Ya. Oke, di sini ini saya sudah tunjukkan contohnya bahwa di sini saya punya GZ8 ya. GZ8 ini adalah bilangan primanya yang tadi dalam kelompok P0 1, 5 dan 7. Kan? Ini pasti bentuk seperti ini. Kemudian yang lainnya 2 dan 4 dalam satu kelompok tidak terhubung, tidak bertetangga, 3 dan 6 dalam satu kelompok juga tidak bertetangga. Dan gini, dalam satu partisi ini tidak ada yang bertetangga, satu partisi tidak ada bertetangga. Jadi ini kalau dijumlah ini karena sifatnya yang ada di sini bertetangga dengan setiap titik, berarti dia mau dengan 2, 3, 4 atau 6 pasti semua akan bertetangga. Ya, sehingga ini bisa dipecah menjadi, jadi kita meninjaunya sekarang bahwa GZN8 itu tidak lain adalah graf yang isomorfis dengan suatu graf lengkap join dengan graf multipartit. Multi ya, K-partit. Ya, K-partit. Karena di sini K-nya hanya 2, yaitu kelompok kelipatan 2 dan kelipatan 3, maka di sini bipartit yang terjadi. Ya, kalau bipartit lengkap
tandanya adalah ini notasinya pakai K, tapi karena ini nggak lengkap saya pakai H ya. Jadi pakai H. Nah, begitu ini isomorfisme, ini nanti bisa dibaca. Kemudian yang lain adalah kita masuk ke dimensi metrik dan dimensi metrik lokal. Ya. Jadi ini jarak antara dua titik di dalam ini, jarak antara dua titik di GZN itu maksimal hanya 2. Ya, kalau kita perhatikan, coba perhatikan di sini ya, GZ7. Jarak antara titik 1 dengan 4 hanya 1. Jarak 1 dengan 2 1. Pasti 1 tuh jaraknya ke semua titik adalah 1. Coba kita sekarang perhatikan titik yang dia tidak relatif, yang tidak prima relatif. 2 dengan 4 misalkan. 2 dengan 4 tidak bertetangga. Berapa jaraknya? Jaraknya ternyata 2. 2 dengan 6 tidak bertetangga. Jaraknya 2. Jadi titik-titik yang tidak bertetangga itu jaraknya 2. Tidak lebih dari 2. Ya, jadi sebenarnya jarak titik dalam GZN itu kalau tidak 1 ya 2. Kecuali kalau dengan dirinya sendiri 0 ya sesuai definisi. Jadi hanya 1 dan 2. Nah, ini ya. Nah, ini buktinya mudah. Jadi kalau kita ambil sembarang 3 kondisi ada di V, ada titik-titik yang ada di kelompok KM tadi, yang P0 tadi, bisa juga di dalam VH yang kapartit atau satu di graf lengkap, satu di graf kapartit. Ya kan? Sehingga untuk masing-masing sudah diuraikan sehingga ini sepertinya jadi kalau di KM, kalau dengan dirinya sendiri 0, kalau dengan yang lain adalah 1, karena graf lengkap. Graf lengkap itu jarak setiap titik pasti 1. Ya. Kalau ada di graf yang partit, berarti harus ada 2, kalau ada 2 hal kemungkinan gitu ya. Jadi kalau ada di partisi yang sama, kalau enggak 0, ya 2. Ya, kalau enggak 0, 2. Kalau ada di partisi yang berbeda, apa? Jaraknya 1 jika bertetangga. Yang tidak bertetangga, ya kan? Yang di partisi berbeda, ini seperti ini tadi contohnya. Kalau di partisi berbeda, ini dan ini misalkan 2 dan 6. Ya. 2 dan 3 karena bertetangga jaraknya 1. Tapi kalau 2 dan 6 gimana? 2 dan 6 jaraknya apa jaminan bahwa 2 dan 6 itu 2? Kalau dilihat dari sini. Nah, jaminannya adalah melalui kelompok ini. Karena 2 pasti terhubung dengan street. 2 pasti terhubung dengan 5 dan 5 pasti terhubung dengan 6. Ya, atau 2 terhubung dengan 1 dengan 6. Pasti dijamin ada seperti itu. Ada titik yang dalam kelompok titik yang berada di dalam KM. Ya. Sehingga melalui itulah sehingga jaraknya tetap 2. Ya. Sehingga dalam kondisi apapun jaraknya adalah kurang dari atau sama dengan 2. Nah, oleh karena itu, karena jaraknya itu hanya 1 dan 2, maka yang namanya dimensi metrik ketetanggaan tidak dibahas. Dimensi metrik ketetanggaan lokal itu intinya ketetanggaan itu sama dengan dimensi metrik biasa. Ketetanggaan lokal sama dengan dimensi metrik lokal. Ya. Oke. Ini terma kecil. Nah, jadi begini. Kemudian kita masuk ke definisi himpunan pembeda. Nah, ini penjelasannya bahwa titik pada kelompok P0 selain membentuk graf lengkap juga bertetangga dengan semua titik. Itu sudah kita bahas sejak tadi, ya. Kemudian di kelompok-kelompok kelipatan itu dia saling tidak bertetangga. Ya, karena masing-masing sifatnya itu spesifik. Spesifik dalam konteks di sini ekstrim gitu ya. Ekstrim artinya yang satu bertetangga dengan semuanya, saling. Yang satunya saling tidak gitu ya. Satunya saling bertetangga, satunya saling tidak. Nah, kalau begitu apa? Kalau begitu bisa kan bahwa tidak mungkin basis dari metrik itu hanya beranggotakan titik di kelompok P0 atau hanya beranggotakan titik di kelompok kelipatan. Ya. Jadi
Jadi itu, jadi berpijak dari apa sifat-sifat yang dipenuhi, lalu kita bisa melakukan justifikasi bahwa basis ya, basis yang dimulai dari himpunan pembeda itu tidak kita akan gagal mencari basis kalau kita memilihnya hanya di satu kelompok. Ya. Di satu kelompok, baik di kelompok yang P0 ataupun kelompok yang kelipatan PI. Ya, jadi harus kombinasi antara mereka. Nah, kombinasinya ini seperti apa? Kita lihat selanjutnya. Teorema 58 mengatakan bahwa himpunan bagian dari KM bukan himpunan pembeda. Ya, setiap himpunan bagian dari KM bukan himpunan pembeda. KM itu siapa tadi? Graf lengkap, ya kan? Graf lengkap. Oke, subgraf lengkap yang dibentuk oleh titik-titik yang berada di kelompok P0. Ya. Oke. Kemudian titik di luar, ini kondisinya ya, bahwa titik di luar kelompok P0 itu bertetangga dengan setiap titik di kelompok P0. Oke. Ya kan? Karena sifatnya memang begitu yang di kelompok P0. Maka representasi titik lain di kelompok P0 terhadap N-1 titik adalah sama dengan representasi titik di luar kelompok P0 terhadap N-1 titik tersebut. Jadi gini, kalau kita bermula dari kalau dia membentuk subgraf lengkap dengan M titik. Grup graf lengkap dengan M titik, dimensi metriknya adalah M-1. Itu ada di teorema yang tadi itu, yang captran itu ya. Nah, kemudian jadi apa? Kalau dimensi metriknya M-1 itu artinya apa? Ya, artinya apa? Titik di luar kelompok P0 bertetangga. Nah, maka representasi titik lain di kelompok itu terhadap M-1 titik itu akan sama, ya, sama dengan representasi titik di luar kelompok P0 terhadap M-1 titik tersebut. Nah, sehingga apa? Kalau ada yang sama berarti apa? M-1 itu bukan himpunan pembeda. Bukan himpunan. Wong M-1 aja bukan himpunan pembeda, berarti apa? Berarti apa? Berarti kurang dari M-1 ya juga bukan himpunan pembeda karena sifatnya sama. Ya, di latar belakang oleh sifat yang sama di kelompok P0. Oke. Nah, kemudian teorema 55 menyatakan bahwa kalau GZN itu isomorf dengan KM plus H, setiap titik di KM bertetangga dengan setiap titik di H. Artinya jaraknya pasti satu. Karena dia bertetangga, langsung kan? Nah, tuh. Sehingga titik manapun yang diambil dari KM bukan himpunan pembeda. Ya, dengan demikian karena titik manapun yang diambil bukan himpunan pembeda, berarti himpunan bagian dari KM juga bukan himpunan pembeda. Ya, jadi kita nggak bisa mengambil KM sebagai himpunan pembeda. Kalau dia hanya berisi dari situ saja. Nah, berarti apa? Bahwa himpunan pembeda itu tidak mungkin beranggotakan titik-titik dalam satu kelompok. Ya, sehingga harus kombinasi titik dalam kelompok P0 dan P kelipatan PI. Nah, terus kemudian lemma titik 9 ini menyatakan apa? Kalau UV ada di PI. Ingat, U, V ada di PI. PI itu kelompok kelipatan. U tidak sama dengan V. Oke, bayangkan misalkan ada di P1 titiknya adalah 6 dan 10. U tidak sama dengan V. Maka representasi U titik ini tadi yang 6 terhadap PI ya, terhadap PI selain U, V. Karena kalau ada dirinya sendiri pasti dia ada yang sama. Ini U dan V-nya dihilangkan. Ya. Pasti akan sama terhadap representasi V PI kalau dihilangkan ini. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita memilih sembarang titik dalam satu kelompok, misalkan kita pilih 2, itu pasti representasinya akan sama. Ya. Representasinya akan sama. Nah, ini buktinya. Buktinya sih mudah. Ya, jadi kita misalkan ya,
Ini 2, 2, 2, 2 terus, dan ini juga akan 2, 2 terus. Terhadap PI loh ya. V terhadap PI. UV di dalam PI juga. Pasti 2 terus. Karena kan dia sebenarnya tidak bertetangga toh. Dan kalau tidak bertetangga, pasti jaraknya 2. Sudah dinyatakan dalam teorema sebelumnya tadi. Nah, kemudian teorema yang 510 menyatakan apa? Ini kalau yang 59 menyatakan representasi 2 titik pada kelompok kelipatan terhadap titik lainnya dalam kelompok kelipatan yang sama. Ini dalam satu kelompok PI dan I-nya tertentu. Misalkan P1 representasi terhadap di situ. Nah, sekarang 510 itu mengatakan representasi 2 titik pada kelompok kelipatan tertentu terhadap kelompok kelipatan yang berbeda. Jadi misalkan di sini UV elemen PJ1. Apa ini PJ1? J1 itu apa? J1 itu artinya kelompok kelipatan ya di antara 1 sampai K tadi itu. Karena I itu sudah dipakai kan, I itu sudah mengatakan dia kelompok kelipatan PI. I-nya itu jalan dari 1 sampai K. Nah, saya memilih di sini J1, J2 itu juga jalan sebenarnya di antara I itu untuk menunjukkan dia berbeda aja saya beri nama lain. Karena yang akan kita tunjukkan adalah yang berbeda di kelompok yang berbeda. UV PJI, elemen PJI ya, elemen kelompok tertentu, maka U terhadap PJ2, nah itu loh. U terhadap PJ2 itu sama dengan V terhadap PJ2. Ya. Jadi kalau kita memilih misalkan 2 dan 6 ya, 2 dan 6 di kelompok P1 kan 2 dan 6 itu misalkan pada GZ8 lah katakanlah begitu. 2 dan 6 pada 1. Kemudian 2 dan 6. Nah, kemudian U itu adalah 2, V-nya adalah 6. Oh, mohon maaf, jangan 6 karena ini ada syarat ini. UV tidak ada di kelompok kelipatan. 6 itu pasti ada di kelompok kelipatan 2 dan kelompok kelipatan 3, ya kan? Nah, jadi tidak bisa milih 6 karena dibatasi oleh ini. Jadi misalkan 2 dan 4. Jadi representasi 2 terhadap kelompok kelipatan 3, misalkan kelompok kelipatan 3 berapa? 3 dan 6, itu akan sama dengan representasi 4 terhadap kelompok kelipatan 3. Gitu ya. Jadi terhadap kelompok yang lain juga sama dia. Asalkan apa? Asalkan bukan elemen yang berada di lebih dari satu kelompok. Ya, ini maknanya itu. Nah, oke. Ini buktinya menggunakan jarak antara 2 titik di partisi yang berbeda 1 atau 2. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Nah, ini sekarang kita berangkat ke teorema. Jadi apa artinya? Nanti saya tanya bentar. Ya. Coba Anda baca ini nanti, kemudian ini. Nanti akan ada tugas tapi dikumpulkan besok ya. Ini sebentar lagi saya kirim ke chat. Ya. Teorema 511. Dimensi metrik GZN adalah N min K min 2. K-nya siapa? K adalah banyak kelompok kelipatan. Karena tadi P1, P2 sampai PK. Berarti K itu banyaknya kelompok kelipatan. PI. I-nya kan dari 1 sampai K. Ya. N min K min 2. Nah, ini kenapa bisa menentukan kayak gitu ya? Ini saya sudah bekerja dengan GZ sudah mulai dari 2, 3 sampai sampai banyak lah sampai sekitar 50 gitu ya. Gitu. Cuma enggak pada saat GZN pada saat N-nya lebih dari berapa? Lebih dari 10 itu sudah saya enggak sanggup gambar karena itu sudah ruwet gitu ya. Tapi kita kan bisa menganalisis berdasarkan sifat-sifatnya. Ya, tidak berdasarkan gambar. Nah, jadi
Seperti itu. Jadi saya punya kesimpulan bahwa dimensi metrik itu yang akan menjadi basis, nih ya, yang akan menjadi basis adalah semua elemen dalam kelompok itu hanya menyisakan satu elemen. Hanya menyisakan satu elemen. Dan elemen yang disisakan itu bukan elemen yang berada di lebih dari satu kelompok. Ingat ya, banyak loh ya elemen yang berada di lebih dari satu kelompok. Contohnya 6, itu pasti kelipatan 2 dan 3. Nanti kalau ada 20, begitu GZ 30 gitu, 2 itu malah berada di 3 kelompok. Yaitu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok P kelipatan 2, kelipatan 3, dan kelipatan 5. Ya kan? Jadi tergantung faktornya 20 itu siapa saja faktor primanya. Kalau 20 jelas faktor 20 ada punya faktor prima adalah 2, 3, dan 5. Berarti 20 nanti itu pasti akan berada di kelompok kelipatan 2, 3, dan 5. Itu dia berada di lebih dari satu kelompok. Ya kan? Nanti pada saat kita bicara tentang misalkan 30 faktor primanya adalah 3, 2, 3, dan 5 juga. Ya, 30, 2, 3, 5. Kalau 20 bukan ya. 20 itu hanya 2 dan 5 ya kan? Oke, 2 dan 5. Berarti dia hanya di 2 kelompok, yaitu kelompok kelipatan 2 dan kelompok kelipatan 5. Kalau 30 sudah lebih dari 2 kelompok. Dia beradanya itu, adanya itu. Nah, belum lagi kalau N-nya besar ya kan. Jadi kita harus hati-hati dengan kelompok-kelompok titik-titik yang seperti itu, yang sifatnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulan awal ini yang belum saya buktikan bahwa di himpunan pembeda itu harus saya ambil di masing-masing kelompok hanya menyisakan satu. Ya, hanya menyisakan satu. Jadi memang besar ya, dimensi metriknya besar. Hanya menyisakan satu, akhirnya titik seluruhnya adalah ada N-1, ya kan? Kalau menyisakan satu berarti N-1 dikurangi 1, dikurangi dengan K di masing-masing kelompoknya itu. Ya, kelompok selain P0-nya tadi kan ini K. Kelompoknya ada berapa sih total seluruh kelompok? K+1, ingat lu ya. Jadi total seluruh kelompok adalah K+1. Yang K itu kelompok kelipatan, yang 1 adalah P0 tadi. Ya kan? Berarti N-1 dikurangi kurung K+1. Ya, karena yang ini berangkatnya dari yang harus disisakan kalau yang ini, ya kan? Berangkat dari yang harus disisakan. Gitu. Sehingga ketemu dimensi metriknya adalah N-K-2. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Mungkin apa yang kamu tanyakan sehingga nanti dalam mengerjakan tugasnya nanti bisa. Oke, boleh, silakan tanya. Atau yang tadi mungkin buktinya yang lain-lain ini, tapi ini nanti saya kasihkan Anda bisa belajar. Boleh bertanya agak keluar sedikit dari ini. Ya, boleh. Nah, ini bukan saya juga salah satu penelitian untuk skripsi saya, salah satu itu tip modelnya kayak gini, Bu. Artinya dari grup kemudian menjadikan graf. Nah, untuk kalau boleh tahu grupnya apa? Kalau boleh tahu grupnya apa, Mas? Saya ambil di ZN, Bu. Tapi sekarang masih yang dapat hasilnya itu masih ZP pangkat N, P-nya prima. Z dari P pangkat N, yang kamu cari apanya, Nak? Saya coba cari bentuk grafnya sih, Bu. Jadi lebih fokus ke grupnya gitu. Nah, jadi kamu mengaitkan kalau grafnya seperti ini maka kembali lagi ke grupnya seperti apa gitu. Iya, tapi dengan bukan dimensi metrik kan? Bukan dimensi metrik toh? Bukan, Bu. Saya penasaran dengan ininya, Bu. Ya, Definisi itu apa? Kan saya mencoba ngembangin definisi lain gitu, Bu. Jadi yang belum ada. Nah, itu kira-kira persyaratan apa yang harus saya penuhi itu saya kadang masih bingung terhadap definisinya itu. Maksudnya saya harus membuktikan apa dulu sehingga definisi itu bisa diterima. Gitu. Harus well defined, Nak. Nah, untuk well defined-nya di definisi dari ketertanggaan titik itu kayak gimana?
Oh, pokoknya gini. Well defined itu artinya apa toh? Kalau kita merujuk kepada, kita kembali sedikit mundur sedikit kepada fungsi ya. Biasanya well defined itu syaratnya fungsi atau pemetaan pertama kali. Jadi tidak tergantung dari wakil yang dipilih. Artinya apa? Artinya untuk elemen yang berbeda, yang sama itu selalu dipetakan ke yang sama. Jadi kalau U dan V itu sama, maka FU itu juga sama dengan FV. Seperti itu. Itu definisi formalnya kalau well defined. Tapi pembuktiannya tidak harus letterlek pakai itu ya. Banyak cara seperti itu, banyak cara. Anda bisa pakai kontraposisi atau bisa pakai pengandaian bukti tak langsung sehingga jelas well defined. Jadi artinya gini loh. Well defined itu bahwa tidak ada tidak ada satu objek itu yang dipetakan kedua gitu loh. Jadi well defined itu sebenarnya menyatakan bahwa dia fungsi. Nah, sebagaimana fungsi apa yang kita lakukan? Biasanya kalau fungsi itu dari A ke B, maka A itu paling gampang kalau mahasiswa saya ngobrol-ngobrolnya begini. Di dalam A itu nggak boleh bercabang gitu kan. Nah, itu loh. Jadi dalam A itu tidak boleh bercabang. Artinya kalau kita mengambil strik satu elemen di A, itu pasti dia punya kawan hanya satu, tepat satu. Nah, itu dinyatakan dalam formulasinya adalah kalau elemen yang sama selalu dipetakan ke yang sama juga. Nah, apa artinya? Kalau begitu, kalau ini petanya itu berbeda, maka dia berasal dari elemen yang berbeda. Kan kalau kontraposisinya kayak gitu. Nah, itu aja yang dipegang. Bisa melalui bisa pembuktian itu macam-macam, bisa menggunakan kontraposisi atau kontradiksi atau kalau dalam hal ini mungkin lebih enak pakai kontradiksi. Ya. Karena kalau kontraposisi berangkatnya dari yang tidak sama ya. Jadi misalkan Fx tidak sama dengan Fy. Loh, Fx tidak sama dengan Fy kok. Sesuatu yang tidak sama kan nggak bisa diuraikan keberlanjutannya ke bawahnya itu lebih sulit gitu loh ya. Lebih baik kita berbicara, kita bekerja dengan yang sesuatu yang sama sehingga kalau melenceng-melenceng itu kelihatan gitu. Jadi paling enak pakai kontradiksi ya. Jadi misalkan ada elemen yang sama tapi ternyata dipetakan ke dua elemen yang berbeda. Seperti itu. Sehingga yang kiri kan akhirnya yang kiri kan bercabang himpunan A-nya itu kan paling gampang dilihat. Oh, kiri tidak boleh bercabang kalau fungsi seperti itu. Itu Mas. Baik Bu, terima kasih. Ya memang untuk itu kayaknya harus baca grup apa ya, baca fungsi detail, kemudian juga sifat-sifat yang ada di grup. Saya senang penelitian yang kayak gitu ya. Jadi saya tertarik dengan graf-graf itu yang dia berangkatnya dari sistem aljabar. Jadi misalkan ya seperti ini ring 5, terus kemudian ada lagi ini saya belum mengaitkan ya, di penelitian ini saya hanya fokus pada dimensi metrik dan skalanya melebar ya, tapi tidak melebar banget dari dimensi metrik. Tetapi apa ini untuk ininya, untuk sifat-sifat tertentu dari sifat-sifat dari apa, dari graf Zn ini belum saya kembalikan ke ininya, ke grafnya. Ya jadi misalkan GZN ini pada saat apa ya nanti kan kalau kembali ke ring tuh banyak kan sifat yang bisa dieksplor. Kalau misalkan ringnya tidak memuat pembagi 0, nah seperti itu. Bagaimana dengan bentuk grafnya? Di dalam graf apa yang terjadi? Kemudian misalkan dalam grafnya terjadi seperti ini, maka kalau kita kembalikan ke ring itu sebenarnya konotasinya bukan konotasi ya. Analoginya itu dengan kalau dia mempunyai elemen satuan, kemudian kalau himpunan unitnya itu hanya ini, seperti itu. Jadi itu masih terbuka banget, walaupun di sini masih terbuka juga. Jadi belum banyak sifat kaitan antara graf dan ring yang saya eksplor di sini. Ya, situ. Ini saya fokusnya ke dimensi metrik dan dimensi metrik fraksional. Sementara itu saya fokus ke situ dulu. Nah, kemudian sudah Mas, kita lanjut ya. Jadi berdasarkan 5, 9 dan 5, 10 ini sangat membantu.
Bahwa apa? Bahwa ternyata kesimpulannya dari 59, 510 ini bahwa ini himpunan pembeda itu tidak mungkin kita menemukan himpunan pembeda yang dia hanya terdiri dari satu kelompok saja. Kemudian berdasarkan juga 59, 510, maka di dalam satu kelompok itu sebenarnya harus menyisakan satu. Kalau menyisakan dua juga bukan himpunan pembeda. Masih ada yang sama nanti. Masih ada yang sama nanti berdasarkan ini 59 dan 510. Jadi harus menyisakan satu. Nah, ini semakin sempit sehingga kita fokus mengerucut bahwa himpunan pembeda itu diambil di titik-titik di setiap kelompok itu hanya menyisakan satu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan titik yang dia itu berada di lebih dari satu kelompok? Nah, itu harus diambil dulu. Karena pada prinsipnya titik itu di-record dalam graf itu di-record sebagai satu titik. Cuma dia kondisinya, dia positioning-nya itu hanya dia berada di beberapa kelompok kelipatan. Ya, karena dia terdiri dari faktor prima, ya kan? Itu. Nah, sehingga muncul ini 5, 11. Nah, gitu ya. Nah, karena berdasarkan yang 5, 9, 10, saya memisalkan W-nya sebagai himpunan pembeda itu adalah gabungan Q0, Q1, Q2, Qk. Dengan Q0-nya itu adalah P0 himpunan kelompok P0, saya kurangi A0. Titik sebarang yang disisakan. Karena kalau enggak begini, saya sudah mencoba. Artinya mendapatkan cara pembuktian ini teori 511 ini mendapatkan ini, itu juga melalui observasi yang banyak, cukup banyak. Kemudian setelah tahu observasinya, baru kebingungan terjadi di ranah pembuktiannya. Pembuktiannya ini saya harus ini, karena titik yang disisakan, menyisakan satu. Nah, sementara menyisakan satu itu kalau saya misalkan mengambil misalkan kelompoknya banyaknya titik yang di kelompok itu misalkan 5, saya mengambil 4 titik di ini, itu saya kesusahan dengan apa? Dengan titik yang berada di lebih dari satu kelompok. Bagaimana menotasikan? Sulit. Sulitnya di situ. Sehingga saya menggunakan ini. Ya sudah, saya pakai gini. Dan ternyata dengan begini bisa terbukti gitu ya. Jadi Q0. Q0 itu adalah P0 selain A0. Jadi A0 titik yang disisakan, A1 titik yang disisakan. Ini saya notasinya ini supaya sama aja, memudahkan saya nanti untuk mikirnya gitu kelanjutannya. A1 dengan P1, A2 yang tak sisakan dari kelompok P2 gitu ya. Sehingga AK karena tadi kelompoknya akan ada K, titik yang pada kelipatan PK yang saya sisakan juga. Nah, dalam hal ini P0, P1, P2 sampai PK itu adalah VGZN. Union loh ya. Union. Kalau union itu apa artinya? Gabungan itu yang sama ditulis sekali kan? Ya kan? Nah, ini jadi tidak kesulitannya di sini. Ini ada kemudahan loh. Kalau gabungan itu kan saya enggak repot dengan titik-titik yang berada di lebih dari satu kelompok tadi. Sehingga saya bikin kayak gini, yang berdasarkan yang sisa-sisa itu. Ya kan? Yang sisa-sisa itu. Nah, kemudian representasi setiap titik di selain W, ya kan? Kenapa kok saya selain W? Kok tadi kan yang namanya himpunan pembeda kan setiap titik. Ya, tapi kita punya kan di dalam W itu. Kalau GZ di sini itu representasinya itu titik yang ada di W, itu pasti berbeda semua. Karena kan tinggal ganti posisi aja. Ganti posisi yang semula 21, 2-nya itu berubah menjadi geser gitu kan. Pasti berbeda dengan pergeseran. Karena apa? Karena yang namanya pasangan terurut itu letak, tadi saya sampaikan pagi tadi, letak itu sudah letaknya berbeda di urutan keberapa sudah dianggap sebagai berbeda. Ya, jadi fokusnya adalah titik yang selain yang ada di W. Selain yang ada di W ini. Karena kalau yang ada di W ini pasti berbeda. Pasti berbeda. Ya.
Nah, kemudian representasi titik VZN selain di W. Selain di W ada siapa? Ya ada titik yang sisa-sisa tadi kan. A0, A1, A2 sampai AK. Saya hanya itu saja. Nah, terus gimana? Ya ini A0 terhadap W. W-nya itu ada berapa ini? Ini 111 sebanyak apa? Sebanyak P0-1. Kenapa sebanyak P0-1? Karena disisakan 1. Ya. Ini kan satu-satunya sebanyak P0-1. Ini sebanyak P1-1, sebanyak P2-1. Sehingga ini pasangannya ini cukup panjang. Karena N-nya itu bisa jalan sampai 100. Gitu kan. Sampai berapapun, 1000 pun bisa kan. Nah, kemudian A1. A1 terhadap yang pertama dengan P0 ini pasti 1 semua. Kenapa? Kelompok P0 itu sifatnya bertetangga dengan semuanya. Berarti sini pasti 1. Ya. Kemudian di sini A1 terhadap P1. Nah, ini yang ada di dalam. Yang ada di dalam. Jadi sama aja dengan 2 dengan 6 berapa? 2 dengan 8, 2 dengan 10. Pasti 2. Karena tidak saling bertetangga. Ya. Kemudian yang ini memang tidak bisa dideteksi. Ini ya, A1 terhadap Q2 tidak bisa dideteksi. Deteksinya apa? Kenapa kok tidak bisa dideteksi? Posisi A1 itu adakah di Q2 atau tidak? Ini yang tidak bisa dideteksi karena dia itu titik-titik yang ada di lebih dari satu kelompok tadi di sini ini. Ya, ini tidak bisa dideteksi berapa, tapi nanti di bawah ada. Dia sekian sampai sekian gitu ada. Nah, kemudian sudah tutup ya, berarti ada 4 kelompok kan 1 2 3 4. Ini juga ini A2. Ini pasti 1 di sini. Nanti A2 pada saat dengan kelompok P2 itu ya pasti 2 terus. Yang di sini itu belum tentu. Kalau A2 ada di Q1 ini 2 2. Tapi pada saat A2 tidak ada di Q1 tidak ada di P1 ya berarti tidak bisa 0 bisa 1 atau 0 ya kan? 1 bukan 0 ya. 0 kan dengan dirinya sendiri. Tuh, nah, dan selanjutnya sampai ini AK dan seterusnya ya. Ini artinya sampai AK seperti ini. Nah, itu kalau AK dua-duanya ada di sini, hanya mengubah aja. Nah, kemudian nah ini AI QJ. AI QJ itu untuk ini, AK Q1, AK Q2 dan seterusnya. Ini 1 jika AI elemen PJ. Nah, ini. AI elemen PJ. Apa artinya AI elemen PJ? AI ini adalah titik. Misalkan dia berada di P2, tapi dia AI bukan elemen AI bukan elemen PJ. Ya, ini tidak di dalam kelompoknya sendiri. Kalau ini AI di dalam PJ. Dalam kelompoknya. IJ-nya itu di antara kelompok-kelompok itu sebenarnya. Ya, jadi kalau enggak 1 ya 2. Jadi isinya di sini tadi kalau enggak 1 ya 2. Kalau AK ini berada di P1 maka 1, ya kan? Kalau AK tidak berada di P1 maka 1. Tidak berada loh ya. Kalau dia berada maka berarti 2. Kalau berada itu artinya dalam satu kelompok mereka kan. Tuh. Kemudian tampak berbeda di sini karena ngelompok semua. Ya, berbeda semua. Ya, berbeda semua sehingga himpunan pembeda. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa dia itu minimal? Ini masalah tersendiri lagi ya. Jadi menunjukkan minimal itu tidak boleh lalu itu tadi dikurangi 1. Yang ini tadi dikurangi 1. Loh, saya kurangi 1. Misalkan di dalam kelompok P0 menyisakan 2. Nah, seperti itu. Enggak boleh. Harus secara umum gitu ya. Harus secara umum. Atau mungkin juga menurut saya boleh ya, tapi kelompok P0 dikurangi 2 yang disisakan, tapi yang lain 1. Nanti ada lagi kelompok Q1 yang ini kelompok P1 menyisakan 2, yang lain 1 gitu. Jadi kita membuktikan berapa banyak itu. Dan itu bukti yang seperti itu asalnya tidak
istilahnya kalau dalam grab itu mungkin tidak cantik gitu ya. Kan harus umum gitu ya. Jadi kita ambil sembarang himpunan X yang kardinalitasnya berkurang 1. Lalu ditunjukkan dia bukan himpunan pembeda. Apa artinya bukan himpunan pembeda? Kita harus tahu dulu. Apa artinya dia bukan himpunan pembeda? Artinya representasinya ada yang sama. Ya, gitu ya. Itu dulu. Jadi saya mengambil himpunan X yang kardinalitasnya berkurang 1 dari W. W yang sudah tadi itu Q0 union Q1 dan seterusnya. Dan berkurang 1-nya itu harus sembarang. Nah, sembarang. Yang repot itu karena sembarang ya. Karena sembarang tidak bisa dipilih. Harus berlaku umum. Titik yang di mana saja boleh, mau yang di kelompok P1 menyisakan 2, mau yang di kelompok PK menyisakan 2. Pokoknya itu masih banyak kemungkinan. Karena ini di sini kan harus diambil yang umum gitu ya. Nah, gini, berkurang 1 dibanding W. Oke, udah ya. Jadi X itu nanti ini, seperti ini. X, kardinalitasnya X adalah kardinalitas W dikurangi 1. Nah, kita itu harus menentukan X-nya itu dari mana saja. Kalau tadi kan W sudah jelas, W itu setiap kelompok menyisakan 1, sudah ditunjukkan, himpunan pembeda. Nah, kita tinggal menunjukkan minimal. Nah, minimal sekarang itu tidak boleh berpacu lagi kepada Q0 tadi itu, jadi harus umum. Nah, memang dimensi metrik ini, penelitian dimensi metrik itu biasanya mudah kalau mencari nilai dimensi metriknya, tapi tidak mudah untuk membuktikan. Ya, tidak mudah membuktikan. Nah, terus kemudian kalau saya punya kardinalitas W yang berkurang 1, X yang berkurang 1 dari W, maka kita mempunyai beberapa kemungkinan untuk elemen yang bisa masuk dalam X. Ya, ada beberapa kemungkinan. Semua titik di kelompok P0 menjadi anggota X. Semua titik di kelompok P kelipatan P1 menjadi anggota X. Nah, ini kenapa kok 1 dan 2 ini seperti bisa gini? Karena apa? Karena kita sudah berangkat tadi bahwa kelompok P0 dan PI, kelompok PI itu spesifik. Yang satunya itu ekstrim gitu ya, yang satunya itu bertetangga dengan semuanya, yang satunya saling tidak bertetangga di kelompoknya. Ya, sehingga itu diambil sebagai kemungkinan-kemungkinan. Nah, yang ketiga adalah semua titik kelompok kelipatan PJ, titik di kelompok kelipatan PJ, J tertentu ini artinya J tertentu ini menjadi anggota X. Apa bedanya dengan yang nomor 2? Apa bedanya II dengan II? Anda bisa lihat bedanya? Semua titik di kelompok kelipatan PI, artinya semuanya. Artinya semuanya dari PI sampai K. Kalau ini titik di kelompok PJ saja J-nya tertentu. Misalkan ini hanya P1, hanya P2 seperti itu. Kalau ini semuanya kelompok 2, 3, 5 semua masuk. Ya, kalau yang kedua. Oke. Apakah ada kemungkinan lain? Karena hanya menyisakan satu kelompok, karena hanya menyisakan satu titik, maka dimensi metriknya tentunya besar. Kan hanya menyisakan satu titik. Pasti gede. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga di sini yang jadi peluangnya adalah titik yang ini semua ada, lalu apa kondisinya? Kemudian di sini semuanya code, lalu gimana? Gitu ya. Oke. Jadi yang pertama, jika semua titik di kelompok P0 menjadi anggota X, ya kan? Kita sepakat banyaknya kelompok adalah K, ya dari tadi banyak kelompok adalah K, ya.
Kalau titik di kelompok P0 menjadi anggota X, artinya dia menjadi calon anggota himpunan pembeda. Maka titik-titik di GZN harus disisakan sebanyak K+1. Kenapa? Harus disisakan K+1. Kenapa harus disisakan K+1? Karena setiap I-nya tadi dari 1 sampai K. Kemudian satunya dari P0. Ya, benar. Karena memang banyaknya kelompok itu sebenarnya K+1. Kan dimensi metriknya juga mengatakan dikurangi K+1 kan, banyak titik dikurangi K+1, akhirnya menjadi N-K-2 itu. Ya, jadi yang disisakan harus sebanyak K+1 titik dengan banyaknya kelompok PI itu adalah K. Karena semua titik kelompok P0 sudah jadi, sudah masuk semua, blek gitu ya. Gitu. Nah, dipecah lagi, masih dipecah lagi dari K+1 titik yang disisakan tadi. Ya. Kalau misalkan K-1 kelompok itu masing-masing menyisakan 1 titik. Masing-masing menyisakan 1 titik. Ya, maka terdapat 2 titik supaya jadi K+1 yang harus disisakan oleh kelompok kelipatan PJ. Ya, dengan J tertentu ya kan? J tertentu, J-nya fix. J-nya itu di antara K juga ya sampai K. Itu. Nah, karena sifat serupa di kelompok kelipatan PJ, ya, kalau PJ yang disisakan ini nantinya akan menjadikan apa? Representasinya akan sama terhadap X. Akibatnya X bukan himpunan pembeda. Karena sebenarnya PJ ini sama dengan ini yang tadi sebanyak K-1 masing-masing menyisakan ini. Sebenarnya sama dengan ini. Ya kan? Nah, berarti gagal. Coba sekarang. Misalkan semua titik menjadi anggota X. Ya kalau tadi hanya 1 titik saja gagal. Sekarang kalau semua menjadi anggota X. Nah, berarti supaya jadi K-1 kelompok, semua titik pada K-1 kelompok menjadi anggota X. Oke, K-1 kelompok berarti ada di situ tidak lagi menyisakan 1 titik, tapi semuanya langsung diangkut gitu ya. Maka terdapat kelompok tertentu yang harus menyisakan K+1 titik. Kenapa? Ini bisa dilihat? Ya, yang menyisakan K+1 titik. Oke. Ternyata menyisakan K+1 titik ini sama dengan kondisi yang di sini. K+1 titik akan punya representasi sama terhadap X. Sebab titik di kelompok kelipatan PJ bersifat saling tidak bertetangga. Akhirnya pada saat dibagi seperti ini juga balik lagi ke kasus yang seperti A. Case-nya. Ya. Sehingga bukan himpunan pembeda. Sudah. Apakah ada yang lain lagi kemungkinannya? Tidak ada deh. Karena kalau menyisakan ini kan menyisakan 1 titik dan ini menjadi anggota semua. Kalau sebagian-sebagian gimana? Sebagian-sebagian pasti akan terjadi seperti ini lagi. Kenapa? Karena dalam setiap kelompok kelipatan itu sifatnya sama. Ya. Nah, kemudian kalau di kelipatan PI, kemungkinan yang kedua adalah apa? Tadi. Semua titik di kelompok PI menjadi anggota X. Oke, semua di kelompok PI ya, P1 sampai PK. Oke. Kalau semua titik kelompok PI menjadi anggota X, maka X itu sama dengan W-1 ditambah K. Kok bisa ya? Kok bisa tambah K? Ditambah K yang disisakan tadi loh. Ya, kan setiap kelompok menyisakan 1. Lah kalau semua blok masuk itu berarti enggak ada yang disisakan, ya kan? Berarti X-nya itu akan
kardinalitas X akan menjadi W minus 1 ditambah K. Sehingga N min 2 min K dikurangi 1 ditambah K sehingga menjadi N minus 3. N minus 3 itu akan lebih besar dari N min K min 2 untuk K-nya lebih besar dari 1. Nah, dan kesamaan itu hanya berlaku untuk untuk K sama dengan 1. Ya. Untuk K sama dengan 1, kesamaan berlaku. Jadi artinya apa? Untuk kelompoknya itu hanya 1. Misalkan kelipatan 2 seperti itu ya. Pada saat kelipatan 3 belum muncul enggak masalah. Sampai GZ 5 oke. Kan kelipatan 3 belum muncul. Sampai GZ 6 ya, kelipatan 3 belum muncul. Oke. Nah, jadi ini karena ini harus berlaku umum, dia berlaku khusus untuk K yang sama dengan 1. Jadi untuk K yang lebih besar sama dengan 2 akan berlaku X-nya lebih besar dari W. Loh. Enggak mungkin. Karena asumsi kita tadi X itu berkurang 1 dari W. Pertentangan. Ya. Jadi sebenarnya yang kedua itu bisa semuanya. Yang kedua itu dipenuhi pada saat GZ K-nya sama dengan 1 itu berarti belum muncul kelipatan 3. Yaitu pada saat N-nya sampai berapa? Sampai 7 ya. Oh, sampai 6. Kalau 7 sudah muncul kelipatan 3. Sampai 6. Jadi antara GZ2, GZ3, GZ4, GZ5, GZ6 itu masih berlaku. Tuh, ya. Kemudian karena harus berlaku umum untuk setiap N ya pasti itu bertentangan ya. Nah, sekarang jika semua titik di salah satu kelompok, misalkan kelompok PJ itu katakan kelompok P3 gitu ya, yang kelipatan 5 itu semua menjadi anggota X. Nah, maka harus disisakan K+1 titik di K+1 kelipatan PJ dan di kelompok P0. Ini masih terbagi lagi kayaknya. Nah, ya. Nah, nanti selalu ada gitu ya. Kalau titik kelompok P0 menjadi anggota X, maka K+1 kelompok kelipatan PI akan sebanyak K titik. Nah, berarti serupa dengan kasus yang pertama. Nanti ini juga serupa dengan kasus yang kedua. Jadi seperti itu cara pembuktian. Jadi dari semua kalau serupa dengan yang pertama, serupa dengan yang kedua, ini semuanya sudah terbantahkan, dia pasti bukan himpunan pembeda. Jadi dari semua kemungkinan itu bahwa yang W tadi itu sudah himpunan pembeda. Ya, pasti dengan kardinalitas minimal sehingga merupakan basis. Dan seperti ini hasilnya. Jadi apa? Dimensi metrik dari graf prima relatif ini adalah banyaknya titik dikurangi K. K-nya itu direpresentasikan oleh kelompok, banyak kelompok. Ya, banyak kelompok. Banyak kelompok termasuk P0 ya, P0 termasuk dihitung ya. Kelipatannya ada K, kemudian P0-nya sendiri adalah 1. Jadi kelompoknya sebenarnya K+1. Ya, sehingga N dikurangi, N-1 dikurangi kurung K+1 sehingga menghasilkan N-K-2. Ini berangkat dari titik-titik yang harus disisakan. Ada yang ditanyakan? Saya kirim di chat. Saya stop dulu, saya kirim di chat ya, Nak. Dimensi metrik baru ya. Oke, sudah sukses terkirim. Saya ini mau ini loh.
gallery view kok nggak bisa ya? Memang ini dipin ya oleh host ya? Halo? Iya, Bu, di ini dipin ya spotlight. oleh. Coba dikembalikan, Mas. Saya pengen berinteraksi dengan peserta. Iya sudah, Bu. Sudah, oke. Gallery view. Loh, suka iso loh, Mas, gallery view-nya. Meskipun di spotlight tetap bisa kok, Bu, gallery view. Iya, Ini sudah bisa, tidak Bu. di spotlight juga, Bu Ina. Ini tempat saya kok gallery view-nya ketok gambar saya sendiri ya. Saya pengen dengan yang lain, maksudnya jangan ngobrol-ngobrol dengan yang lain-lain yang nampak sini. Coba semuanya on cam ya, saya pengen ngobrol. Nah, ini baru Buza. Tapi setiap kok hanya 4. Oh ya, sudah mulai banyak. Oke, ada siapa saja di sini? Wanwa Sonia. Ini kok ya? Kayaknya di kelas saya diskrit juga nggak ada sih yang UNER ini. Belum ngambil diskrit atau gimana? Nah, Mbak Karin, gimana Mbak Karin? Iya, Bu. Di kelas saya juga, Bu, itu. Oh, ya kelasnya Bu Zahida. Kayaknya nggak ada di yang kelas saya sih. Nggak ada yang kelas saya ini kayaknya. Ahmad Sarif juga kelasnya Bu Zahida lah. Di matematika diskrit. Iya. Di mana Bang, Mas? Oh iya. Tahun lalu. Oh, tahun lalu. Kamu berarti semester 6 sekarang? Sama kayak Karin. Oh, kayak Karin juga. Oke. Mbak Sri Nurhayati semester berapa, Mbak? Semester 2, Bu. Semester 2. Bisa ngikuti, Mbak? Semester 2 kayaknya kan ini ya, apa yang topik-topik kayak gini biasanya di semester minimal 3 atau 4 gitu. Bisa ngikuti, Mbak? Saya S2, Bu. Oh, alhamdulillah S2. Ya, maaf. Iya, Maaf. Memang penelitiannya di graf? Masih nyari-nyari ide, Bu. Masih belum nyari-nyari ide. Iya. Ya, oke. Masih daring juga ya di UGM? Iya, masih daring. Ya, semua kita menghadapi yang sama. Katanya sekarang yang di kapal berbeda tapi menghadapi badai yang sama. Bahasa-bahasa di medsos seperti itu ya. Oke. Coba saya lihat. Ini sebentar, 18 orang. Tapi yang tampil kok dari di sini ya, kok biasanya di sebelah kanan tuh ada 1, strip 2, seperti itu kok nggak ada ya? Saya nggak bisa ngeklik cari yang lain ini. Maksudnya bagaimana, Bu? Mungkin setting Zoom-nya Bu Ina mungkin. Setting gallery view kok. Lah ini loh baru muncul semua. Ini pun hanya berapa? Ya hanya yang tampil ini loh, Bu Zaidah, hanya 8 orang ini loh. Nah, sekarang 9. Nah, ini berangsur-angsur gini. Nah, ini baru. Menurut saya. Nah, Mas Ahmad Sarif. Nah, ini di UNER di semester berapa, Mas? Saya kok nggak pernah kenal juga ya. 6, Bu. Jadi belum pernah semester 6 ikut kelas. Kamu mesti batin. Memangnya Ibu harus kenal kan gitu ya? Enggak sih, saya cuma nggak pernah di kelas saya juga nggak ada. Memangnya Ibu harus kenal gitu ya? Enggak. Saya biasanya itu kenal walaupun belum ngajar itu saya paling tidak saya kenal sama pernah dengar namanya gitu loh. Itu maksud saya. Oke, Mbak yang dari Mas yang dari UB, Mas Rizky gimana, Mas? Apakah ada tertangkap idenya atau ada kesulitan atau gimana, Mas? Iya, Bu. Yang materi terakhir itu memang tidak ada contohnya ya, Bu. Contohnya terhadap GZ berapa gitu ya? Iya.
Maksudnya nanti kita mencari dimensi metrik GZ, misalkan GZ 8 seperti itu ya, gitu ya? Iya, Bu. Ya. Oh, ada sih sebenarnya. Saya pasti saya menemukan dimensi metriknya GZ 0 itu berangkat dari GZ 3, 4, 5 sampai bahkan sampai 50 yang sudah saya coba. Seperti itu. Cuma saya di sini saya hanya menunjukkan gini loh. Poinnya tuh saya tunjukkan gini bahwa mencari dimensi metrik itu mudah. Mudah dalam konteks kalau kita berhadapan dengan graf, kita bisa menggambar, kita gitu ya. Terus kemudian menunjukkan bahwa dia itu himpunan pembeda yang setiap representasinya itu selalu berbeda. Itu mudah. Tetapi membuktikannya tidak mudah. Jadi tapi paling tidak dengan kerja kotornya di kertas itu bahwa ini gini harus gini, itu akan menjadi inspirasi pada saat nanti ini membuktikan, ya. Jadi kalau sudah begini, berapa dimensi metriknya GZ 8? Yuk tinggal GZ 8 ada berapa kelompok? Ayo Mas Rizky. K-nya ada berapa Mas? Kalau GZ 8 Mas? K-nya berapa Mas? Tadi ada berapa kelompok tadi kan sebenarnya kalau sudah gini kan mudah. Dan basisnya enggak tunggal, banyak yang bisa dipilih, ya kan? Basisnya enggak tunggal, banyak. Ya kalau GZ 8 itu anggotanya kan hanya 1 sampai 7, ya kan? Nah, kemudian kelompoknya apa? Bilangan prima yang terbesar yang 2 kalinya itu kurang dari 8 itu berapa? Kan cuma 3. Ya kan? Berarti hanya ada 2 kelompok, yaitu P1 dan P2. Berarti K-nya sama dengan 2. Sehingga ketemu berapa? N min K min 2. N-nya adalah 7, dikurangi K-nya 2, dikurangi 2. Jadi dimensi metriknya akan 3. Siapa basisnya? Silahkan pilih. Sembarang. Anda bisa pilih pokoknya menyisakan satu-satu aja di setiap kelompok. Yang kelompok P0 ada siapa di situ pada GZ 8? Kelompok P0 ada siapa? Coba. Ada yang bisa jawab kelompok P0? Ada siapa di kelompok P0? 1. Mas Akbar putus-putus ya suaranya. 1 dan 5. Ya, 1 dan 5. Ya kan? Jadi sisakan aja 1, silahkan. Mau nyisakan yang 1 atau nyisakan yang 5. Nanti sebagai basis. Pokoknya diambil semua sisa 1. Nanti di kelompok yang lain juga gitu, diambil semua sisa 1. Tapi ingat, pada titik-titik yang menjadi anggota lebih dari 1 kelompok, itu yang harus diperhatikan. Jadi kayaknya dia harus diambil sebagai basis. Ya, dia harus diambil sebagai basis. Supaya di kelompok lain langsung teranulir juga. Ya. Kalau dia nggak diambil sebagai basis, bahaya. Sudah ditulis di sini, ternyata di situ disisakan. Oke? Seolah-olah nanti Anda bingung sendiri loh. Ini kok menyisakan 2 loh. Yang 1 kan sudah diambil di kelompok lain seperti itu. Jadi memang dia harus diambil sebagai basis yang berada di lebih dari 1 kelompok tadi. Itu ya. Oke. Nah, dengan rumus ini kan mudah. Cuma pembuktiannya juga tidak boleh menggunakan kalau coba Anda merunut yang tadi ya kan. Boleh kalau mau merunut yang tadi, tapi apakah itu fake, apakah itu persis sama, itu saya rasa juga tidak begitu serta-merta sama dengan yang 1, 2, 3 itu tadi. Ya kan? Kalau GZ 8 oke lah, GZ 8 itu buktinya ya, apakah harus bukti secara umum kalau GZ 8? Ya karena Anda bisa, misalkan Anda cari 3, oh himpunan pembeda, cari 2, bukan himpunan pembeda. Ya duanya kan harus umum. Oke Bu, enggak apa-apa. Saya catat semuanya aja Bu. Nah, mau dicari 7 kombinasi 72 itu boleh kalau mau dicari seperti itu kan. Kalau kita berhadapan dengan ini dengan sesuatu N yang sudah pasti gitu ya. Boleh. Kombinasi 72 berapa Nak? Kombinasi 72, 7 faktorial bagi 2 faktorial bagi 5. Ada 21 kemungkinan. Ya kalau bisa mengambil pasangan titik yang
ada semuanya 21, oke. Kalau menunjukkan, oh ternyata bukan himpunan pembeda. Begitu satu aja langsung, loh bukan himpunan pembeda, ya sudah. Gitu kan? Itu kalau pembuktian himpunan pembeda, dimensi metrik pada saat N-nya sudah tertentu lebih mudah. Ya kayak contoh saya yang tadi itu loh. Contoh saya yang tadi kan, begitu Anda ambil sembarang loh, berarti dia tidak ada representasi yang sama. Ya itu berarti dia sudah bukan himpunan pembeda, seperti itu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang sudah saya berikan tadi? Ada yang akan ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas atau masih kurang paham? Monggo. Karena di sesi ini, di sesi jam 1, jam 2 sampai jam 3 ini kan saya tinggal share soal aja. Kalau barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Ayo. Ini yang lain mana ya? Ini sudah tampil semua kah? Iya beneran loh, di tempat saya itu enggak ada loh klik itu, klik. Aduh, Mbak, siapa Melina sih putrane sih lucu deh. Nah, ini ponakan, Bu. Oh, ponakan. Wah, nanti ponakannya itu langsung pinter graf itu nanti. Bu Ina, kalau misalkan ingin muncul semuanya itu di bawahnya galeri view nanti ada show non video partisipan kalau nggak salah. Oh, so non iya. Oh alah, tadi itu galeri view. Tak pikir saya selama ini nggak pakai galeri view, nak. Nah, ini sudah muncul semua kalau kayak gini. Ya, benar. Karena kurang dari 25 pasti tidak ada layar lainnya kan, gitu kan? Kan satu layar biasanya 25. Oke. Mas Heri loh, ada tulisannya Heri. Ini dari mana nih? Itu Pak Heri. Pak Heri itu. Oh, Pak Heri ya Allah. Maaf Pak Heri. Lah enggak manu ininya. Oh, Pak Heri. Maaf Pak Heri kok. Saya tak pikir, saya tadi sudah curiga kok tulisannya persis dengan Pak Heri. Pak Herinya, Pak Heri KPS. Mohon maaf. Mbak Nikita, semester berapa Mbak? Semester 2 S2, Bu. Semester 2 S2. Jadi temannya Mbak siapa tadi itu ya? Ya, sama Mbak Nur Hayati. Iya. Semester 2 di UGM. Saya juga S2 saya di UGM, Mbak. S2 saya di UGM. Jadi ini adik kelas saya berarti, adik kelas jauh gitu ya. Yang jelas saya pernah jadi alumni UGM. Oke. Ayo kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin tertarik di mananya gitu, mungkin kita akan akan riset, akan kolaborasi riset bareng, monggo, ayo. Ya, mungkin ini belum soal. Halo, terdengar suara saya? Ya, terdengar jelas, Mas Ahmad Syarif, iya. Ya mungkin jadi teman-teman belum ada pertanyaan lagi, juga mengingat waktunya memasuki sesi tugas Bu, sebelum mungkin bisa di sesi tugas nanti di Google Classroom gitu Bu. Geng. Kan saya tinggal ini aja kan ya, menurut saya Bu. Untuk sesi tugas itu saya tinggal ini aja nempel tugas aja kan? Apakah perlu ditunggu? Enggak kan? Betul Bu. Enggak, ya saya tinggal nempel aja. Jadi ini selanjutnya ada sesi pemberian sertifikat secara simbolik terlebih dahulu Bu untuk materi. Oh ya sudah. Ya oke. Oke, kalau gitu saya tutup sesi ini, nanti tinggal Anda lihat di Google Classroom, kemudian dikumpulkan besok. Ya. Besok ada materi mulai pagi sampai libur ya besok ya. Besok. Nah, karena libur ya, oke. Karena libur berarti besok dikumpulkan di jam yang sama dengan sekarang, jadi jam 2. Ya. Oke. Nanti dikumpulkan jam 2. Ya, jangan terlambat. Oke. Ya Mas, silakan Mas Syarif. Mas Ahmad Syarif.
Terima kasih atas pemaparan materinya hari ini kepada dari Bu Dr. Ina Kuswandari. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, baik dalam penambahan wawasan maupun kepentingan penelitian dan sebagainya. Selanjutnya akan ada sesi pemberian sertifikat secara simbolis akan diberikan oleh Ketua Koordinator Prodi S1 Matematika Unair, yaitu Dr. Heri Suprayitna SSI MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Dari moderator bisa dari operator bisa dibantu untuk apa-apa. Oh, ada fotonya ya. Ya, monggo. Permisi Bu, Pak. Ini, saya sebagai dokumentasi nanti aba-aba dari saya ya Bu, Pak. Ya, terus kalau sudah di aba-aba harus ngapain? Mungkin bisa sambil pose atau gimana gitu, ya. Oh ya, wis posenya biasa aja. Ya. Gini ya. 1, Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Terima kasih, Mas. Sampun dari operator. Baik, ini mungkin karena udah waktunya juga, berarti nanti ini langsung teman-teman langsung memantau dari Google Classroom saja ya Bu ya. Ya. Pemberian tugasnya. Bu Zaidah, kalau sesi berikutnya maju juga nggak apa-apa loh, kan saya cuma tinggal nempel di Google Classroom aja. Misalkan, ini mumpung on semua ini, nanti nyarinya susah lagi nguber-nguber. Sesi apa Bu? Udah sesi terakhir. Susah terakhir ya? Oh ya Allah, iya, tak pikir ada sesi lagi. Ya, matur nuwun. Nggih, matur nuwun semuanya. Terima kasih Bu Ina, sudah ya, terima kasih. meluangkan waktu. Nggih, sami-sami Bu. Pantau Google Classroom, bentar lagi saya masuk. Okay. Sudah join meskipun beberapa menit. Ya nggak apa-apa, Pak Heri kan memang dibutuhkan di akhir-akhir. Terima kasih Pak Heri. Sami-sami. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Jadi adik-adik jangan tetap semangat belajar semuanya, ya kan? Walaupun di masa pandemi, dan yang paling penting adalah jaga kesehatan, ya. Situasinya semakin tidak menentu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, saya terbuka. Kita bisa diskusi. Mungkin nantinya bisa mungkin kita melakukan riset bareng terkait dengan grup atau ring kaitannya dengan graf. Ya, itu topik yang menarik menurut saya, karena nanti bisa disondingkan sifat-sifat di dalam grup, kemudian dibawa ke graf, demikian juga sebaliknya. Ya, jadi ada kaitan antara grup atau ring ke sebuah graf. Oke, Bu Zaidah, jenengan yang nutup apa saya? Enggak, Sarip Bu yang nutup kan moderator. Iya, oh, monggo Mas Sarip, silakan. Baik. Terima kasih kepada Bu Ina selaku pemateri pada hari ini. Kalau bermanfaat, kemudian teman-teman semua jangan lupa kita kembali di hari Senin ya. Di hari Senin kita balik pada pukul 9.00 di Zoom yang sama. Kemudian jangan lupa juga tugas-tugasnya. Ada deadline tugas juga ya. Sekaligus mengingatkan yang dari Dr. Vira juga deadline-nya besok. Mungkin bisa jangan sampai Dr. Vira besok ya deadline-nya. Kalau begitu saya enggak besok deh, kasihan. hari Senin aja ya, Senin pagi. Tapi Senin pagi, nanti Senin dapat tugas lagi soalnya kalau Seninnya enggak pagi. Iya Bu, enggak apa-apa. Ya, saya Senin. Oke, Senin pagi sebelum acara mulai ini sekitar jam 8 terakhir. Ya. Jadi tugas hari ini Senin jam 8. Oke. Kasih. Bisa nggak ada foto bareng pas gini nih? Tadi fotonya pas kapan sih kalau tadi itu? Memang nggak ada dokumentasi? Nggak dibutuhkan gitu? Sudah Bu, tapi nggak ada. Jadi
selama kelas berlangsung itu diambil. Ya kalau mau foto lagi nggak apa-apa. Ya gini kalau pas gini kan bagus kelihatan, hampir kelihatan semuanya. Monggo ayo semua on cam nak. Ayo teman-teman bisa paling tidak ada gambarnya, paling tidak ya ada gambarnya walaupun tidak Ini Clarita potong banget ya, Mbak. Oke, kita bisa foto. Ini ayo yang on cam semua. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Lagi. Udah. Udah ya. Sabun. Oke. Udah sabun. Semua. Oke. Izin saya live ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Tetap semangat, Rek. Semangat. Monggo bisa di end meeting dari operator.